Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Saya sepakat dengan apa yang kamu katakan bahwa generasi milenial adalah generasi yang sangat melek teknologi dan juga melek informasi. Tetapi malah justru krisis identitas ini kan hal yang menurut saya sangat paradoks ya. Mestinya dengan melek informasi justru dia bisa menguatkan identitas atau bahkan bisa menciptakan identitas baru. Itu seharusnya seperti itu. Namun kejadian di lapangan menunjukkan bahwa justru melek teknologi adalah awal dari kebosanan. Gitu ya? Iya, mereka itu jenuh sebenarnya. Jenuh, bosan kok gini-gini toh, dalam artian apa sih hal yang bisa akhirnya mereka merindukan suatu peranan dalam hidup. Terus Ketahuilah hidup itu kemonoton, hanya menunggu waktu mati atau ajal menjemput kan seperti itu. Mereka kemudian mencari. Ya ada yang sudah menemukan dalam artian kegiatan baru, namun tapi itu bagus loh, artinya kamu sebagai orang yang kemudian bergiat di kesusastraan, katakanlah seperti itu, sebagai calon penyair gitu. Amin ya rabbal alamin. Harapannya sih gitu. Kamu harus konsisten harus jadi penyair. Beneran, aku menaruh harapan besar pada dirimu. Jadi justru dengan kegelisahan itu kan itu mestinya menjadikan generasi milenial itu lebih kreatif, lebih punya warna tersendiri untuk menyikapi segala macam persoalan hidup. Mestinya gitu. Mestinya. Tapi yang terjadi dalam lapangan tidak semua mengalami keberuntungan ketika entah itu ada bisa dikatakan mentor, pendampingan dari orang yang pengetahuan, tidak semuanya mendapatkan itu. Privilege berarti privilege perlakuan istimewa seperti itu. Apakah perlu? Ya perlu tidak perlu, ketika keberuntungan itu tiba kan bisa jadi nasib berubah. Oke. Adanya kemauan juga ada usaha lebih ketika menjadi pembeda, bukan mengikuti latah dengan yang lain. Oh gitu ya. Soalnya seperti itu kan, kalau dilihat orang-orang menjadi YouTuber atau video blog, kosmetik lah, tutorial inilah itulah. Namun ya mereka berhenti, nggak ada keberlanjutan. Oh gitu. Karena lelah dalam artian ingin cepat-cepat, ingin pencapaian yang singkat. Ya seperti itu. Jenengan mungkin bisa tahu sendiri maksudnya. I see. Aku bisa mengerti bahwa kegelisahan generasi milenial itu lebih dikarenakan, mungkin ini dalam tahap mungkin ya, karena mereka belum menemukan siapa sosok yang layak mereka ikuti dalam arti sebagai pembimbing, begitu ya. Akhirnya mereka mengalami semacam goncangan dalam hidup dia, mengalami bukan ketersesatan sih, tapi lebih pada dia bingung, gitu ya. Nah, saya bisa memahami. Ini saya kemarin baru saja membaca salah satu puisinya karya Mas Rendra. Nggak tahu bukunya saya bawa apa enggak ya. Semoga aja saya bawa. Tadi sepertinya sih saya tinggal di rumah. Alhamdulillah saya bawa. Ini ada puisi bagus. Mungkin ini yang bisa menjadi jawaban bagi generasi milenial. Judul puisinya Balada Seorang Remaja. Kalau tidak salah saya bikin vlognya di Facebook dan sudah saya unggah di YouTube, tinggal tunggu waktu tayangnya aja. Nah, kalau membaca puisi Balada Seorang Remaja, saya menangkap bahwa ada persoalan antara generasi muda dengan generasi tua yang sama-sama tidak ketemu. Ketidakketemuan itu sebenarnya sama-sama memikirkan tentang masa depan,
ya kan? Tetapi dari cara yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Orang tua atau generasi tua merasa bahwa mereka punya pengalaman sehingga mereka bisa menerapkan segala macam nilai, tata nilai berdasarkan pengalaman mereka, berdasarkan pembacaan mereka terhadap sejarahnya. Sementara orang muda ini masih punya geliat gitu ya, ada semangat, ada kobaran semangat yang begitu membara sehingga peduli dengan nilai-nilai, tetapi berilah kami kesempatan untuk bisa mengenyam kesempatan berpengalaman. Salah benar mungkin biarlah kami mengalami, gitu ya. Iya kan? Yeah. Sementara orang-orang generasi tua kan nggak mau kalian salah. Lah yang muda ini jangan beri kami halangan. Kalaupun kami salah cukup diingatkan. Gitu ya. Benar, kurang lebihnya seperti itu. Nah, maka disinilah sebenarnya problem bahwa ruang pendidikan ini tidak dalam rangka ruang pendidikan formal loh ya, tapi ruang pendidikan secara general ini harus diberikan kepada generasi milenial dong kalau gitu. Tapi ruang pendidikan yang seperti apa yang dimauin oleh generasi milenial? Sebenarnya masalah pendidikan milenial nih kan terlepas dari formal. Betul. Ada pendidikan-pendidikan yang sudah terbuka lama. Dalam artian sudah lama namun tidak mendapat perhatian lebih dari entah itu generasi manapun. Pendidikan itu bernama perpustakaan. Ya, that's I see. Terus perpustakaan, misalnya perpustakaan kota ataupun taman baca yang ada di kampung-kampung itu udah mulai yang tadinya pasif kemudian masif, penyebaran informasi telah dibukanya ini di sini kemudian membuka kartu member untuk peminjaman buku. Itu memang ada semangat, namun mereka bisa dikatakan mendadak luntur semangat ketika mereka kebingungan di persimpangan jalan. Ini membaca buku ini secara tidak ada. Misalnya ada alternatif lain ketika perpustakaan itu menyelenggarakan bedah buku, diskusi buku. Itulah pendampingan yang mereka rindukan. Oke, saya tahu sekarang.